Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatin Hasanah dari kelas Tadris Fisika 3B akan membahas tentang fluida dinamis. Apa yang dimaksud fluida dinamis? Yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dan ciri dari fluida dinamis, yang kedua asas kontinuitas, yang ketiga hukum Bernoulli, dan yang keempat penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan ciri dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah sebuah fluida yang bergerak. Adapun ciri dari fluida dinamis itu ada 4. Yang pertama, kecepatannya konstan. Yang kedua, tidak mempunyai momentum sudut. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan massa jenis. Dan yang keempat, tidak mengalami gesekan. Yang selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Persamaan kontinuitas ini merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Debit aliran sendiri adalah besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu. Debit aliran fluida dirumuskan sebagai Q sama dengan V besar per T sama dengan A dikali V. Berdasarkan persamaan kontinuitas, debit fluida pada luas penampang yang berbeda dirumuskan sebagai Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q ke N, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan AN dikali VN. Keterangannya, untuk Q adalah debit aliran fluida dalam satuan meter kubik per sekon, V besar adalah volume fluida dalam satuan meter kubik, T kecil adalah waktu dalam satuan sekon, V kecil adalah kecepatan fluida, satuannya meter per sekon, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Untuk lebih memahami rumus tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini. Minyak mengalir dari pipa A ke pipa B lalu ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dan C adalah 5:3. Jika laju aliran minyak pada pipa A sama dengan 2V, maka laju aliran pada minyak C adalah. Pembahasan yang pertama yaitu untuk lebih mudah pengerjaannya, kita tulis apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, di mana A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, V1 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah V2. Untuk menjawab soal tersebut, gunakan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 V1-nya 5 dikali 2, A2 V2-nya 3 dikali V2. V2 adalah V yang ditanyakan. Hasil dari A1 kali V1 adalah 10 dan A2 kali V2 adalah 3V2. Jadi nilai V2 adalah 10/3V. Pembahasan kita selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi pada fluida. Ada 3 variabel yang berpengaruh pada hukum Bernoulli ini. Variabel yang pertama yaitu tekanan, biasa disimbolkan dengan P besar. Variabel yang kedua adalah kecepatan yang disimbolkan dengan V kecil, dan variabel yang ketiga adalah ketinggian yang disimbolkan dengan H. Jika kecepatan fluida dan ketinggian posisi semakin besar, maka tekanan fluida akan mengecil. Rumus dari hukum Bernoulli ini adalah P1 setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Untuk P besar adalah tekanan dalam satuan Pascal, H adalah ketinggian dalam satuan meter, dan rho adalah massa jenis fluida yang mengalir dalam satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya adalah contoh penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Bagian atas pesawat terbang dibuat pelandai sedangkan bagian bawahnya dibuat datar. Hal ini bertujuan agar kecepatan udara di atas menjadi lebih cepat daripada kecepatan udara yang ada di bawah sayap. Akibatnya,
Tekanan udara di bawah lebih besar daripada di atas sayap. Keadaan inilah yang membuat gaya angkat pesawat. Dapat disimpulkan bahwa V1 lebih besar dari V2, sehingga P1 lebih besar dari P2. Contoh yang kedua adalah gaya angkat pesawat, di mana F sama dengan kurung buka P2 min P1 kurung tutup dikali A besar, atau F sama dengan setengah rho U kurung buka V1 kuadrat min V2 kuadrat kurung tutup dikali A besar, di mana A besar adalah luas penampang pesawat dengan satuan meter kuadrat dan rho U adalah massa jenis udara dalam satuan kilogram per meter kubik.